Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rashid Tribunmansyah dari kelompok 4 ingin menjelaskan fungsi indera penciuman dan indera pengecap. Pembahasan A. Indera penciuman, B. Indera pengecapan, dan C. Kesimpulan. Ini adalah dari indera penciuman. 1. Pengertian penciuman. Penciuman merupakan salah satu indera yang paling primitif. Walaupun penciuman tidak terlalu penting untuk spesies manusia, penciuman sangat penting bagi kelangsungan hidup binatang. Hal itu karena area korteks yang menjadi pusat penciuman pada spesies lain lebih besar dibandingkan pada manusia. Perbedaan luas area korteks pusat penciuman itu berakibat pada perbedaan sensitivitas indera penciuman di antara masing-masing spesies. 2. Struktur indera penciuman. Hidung adalah pintu masuk udara. Penciuman juga dikenal sebagai olfaktius atau olfaktori. Anatomi hidung manusia terdiri dari beberapa bagian. 1. Hidung bagian luar. Dari luar kita bisa lihat bahwa hidung memiliki dua lubang, yang secara anatomis disebut sebagai nares. Kedua lubang hidung dipisahkan oleh struktur yang terbuat dari tulang rawan dan disebut sebagai septum. 2. Rongga hidung. Susunan rongga hidung manusia sebenarnya cukup kompleks. Struktur ini dimulai dengan bagian lubang hidung yang dinamakan vestibulum. Area ini dilapisi oleh lapisan sel yang bernama epitelium. 3. Membran mukosa. Membran mukosa merupakan bagian yang melapisi sebagian besar area rongga hidung. Lapisan ini berfungsi untuk membuat udara yang kita hirup menjadi lebih lembab dan hangat. 4. Lubang sinus. Lubang sinus juga merupakan bagian dari struktur rongga hidung, terdiri dari 4 jenis. Lubang-lubang ini berfungsi juga untuk meringankan beban di tengkorak kepala. Ini adalah contoh gambar dari reseptor indera penciuman. 3. Sistem olfaktorius. Sistem olfaktorius terdiri dari reseptor di rongga hidung, daerah otak, dan jalur saraf yang terhubung. Reseptor sel yang berbentuk seperti benang dan terhubung dengan saraf olfaktorius. Molekul yang dilepaskan oleh zat tertentu adalah stimulus yang merangsang bau. Molekul meninggalkan zat, melewati udara dan masuk ke hidung. Molekulnya juga harus larut dalam lemak. Ketika silia dari reseptor penciuman bertemu molekul bau, mereka menghasilkan impuls listrik. Proses ini adalah proses transduksi. Molekul odoran yang menembus nervus olfaktorius dari bulbus olfaktorius akan bergerak melalui traktus olfaktorius menuju pusat olfaktorius. Dari bulbus olfaktorius di bagian otak temporal, di mana ia akan menafsirkan rangsangan yang masuk. Ini adalah contohnya. 3. Intensitas dan kualitas bau. Saat baru lahir, indera penciuman lebih kuat dari manusia dewasa karena dengan indera ini bayi dapat mengenali ibunya. Indera penciuman manusia dapat mendeteksi 10.000 sampai 40.000 bau yang berbeda. Indera penciuman merupakan alat viscera atau alat dalam rongga badan yang erat hubungannya dengan gastrointestinalis. Reseptor penciuman merupakan kemoreseptor yang dirangsang oleh molekul larutan di dalam mukus. Reseptor penciuman juga merupakan reseptor jauh atau telereseptor. Kemampuan untuk membedakan bau itu tidak diimbangi dengan kekayaan perbendaharaan untuk mendeskripsikan bau. Akibatnya, seringkali orang mendeskripsikan suatu bau dengan meminjam istilah yang biasa dipergunakan untuk indera lain. Misalnya, bau asam, bau tajam, dan lain sebagainya. Olfaktori adalah organ pendeteksi bau yang berasal dari makanan. 4. Kelainan fungsi indera penciuman. Salah satu fungsi abnormal dari penciuman adalah indera penciuman yang rendah yang merupakan penyebab berkurangnya indera penciuman. Penyakitnya bisa bilateral atau unilateral. Penyebab ketidakcukupan ini mungkin karena hidung. Saluran hidung tersumbat dan semua indera penciuman pasien menurun. Selain itu, juga dapat menyebabkan penyakit hiposmia akibat rusaknya lobus frontalis sehingga mengurangi bau-bau tertentu. B. Indera penciuman. Di samping ini adalah peta lidah. 1. Indera pengecapan. Lidah berfungsi sebagai indera pengecap untuk menerima rangsangan rasa dari benda-benda yang masuk ke dalam mulut. Lidah dapat merasa berbagai jenis dan macam rasa seperti rasa manis, pahit, asam, dan asin. Makanan dan minuman dapat diminati karena adanya indera pengecap ini.
Indera pengecap sangat berhubungan erat dengan indera penciuman. Jika indera penciuman mengalami gangguan, misalnya karena menderita influenza, maka indera pengecap pun akan mengalami gangguan. Dengan kata lain, kualitas rasa dipengaruhi oleh kualitas bau. Namun demikian, indera pengecap merupakan indera tersendiri sebagaimana indera yang lain. 2. Struktur indera pengecap. Bagian-bagian lidah terdiri pangkal lidah atau radix lingua, punggung lidah atau dorsum lingua, dan ujung lidah atau apex lingua. Bila lidah digulung ke belakang, tampak permukaan bawah yang disebut frenulum lingua, sebuah struktur ligamen yang halus yang mengaitkan bagian posterior lidah pada dasar mulut. Lidah memiliki sensitivitas terhadap 4 rasa dasar yang masing-masing berada pada lokasi yang berbeda, yaitu rasa pahit terdapat pada pangkal lidah, rasa manis terdapat pada ujung lidah, rasa asin terdapat pada ujung samping kiri dan kanan lidah, dan rasa asam terletak pada samping kiri dan kanan lidah. Ini adalah contoh gambar area pengecapan. 2. Susunan dan fungsi saliva. Saliva atau air liur adalah cairan mulut kompleks yang terdiri dari campuran yang disekresikan oleh kelenjar ludah mayor dan minor di rongga mulut. Makanan dapat menyebabkan air liur menjadi asam atau basah. Peran saliva dalam proses karies tergantung pada komposisi, viskositas, pH, dan mikroorganisme. Aliran saliva rata-rata saat istirahat adalah 20 mili atau per jam, saat makan 150 mili per jam, dan 20 atau sampai 50 mili pada waktu tidur. Fungsi saliva adalah 1. Fungsi mekanis, yaitu untuk mencampur makanan agar menjadi lunak, sehingga mudah untuk ditelan. 2. Fungsi kimia, melalui peran dari beberapa enzim. 3. Membasahi lidah, pipi, dan langit-langit yang penting dalam proses berbicara. 4. Melarutkan makanan yang kering hingga dapat dirasakan, misalnya gula dan garam. 5. Mencegah terjadinya karies pada gigi dengan cara mengubah suasana asam yang ditimbulkan oleh bakteri pembusuk. Saliva ini akan disekresikan oleh rangsangan nervus olfactorius dan nervus glossopharyngeus, yakni bila terdapat makanan di dalam mulut atau indera penciuman membau makanan. 3. Sistem gustatorius. Lidah tersusun oleh otot rangka, yaitu otot intrinsik dan otot ekstrinsik. Karena otot tersebut lidah dapat digerakkan ke segala arah. Saraf yang bertanggung jawab terhadap lidah adalah nervus hypoglossus. Otot intrinsik lidah berperan untuk mengubah ukuran lidah, yaitu untuk memanjangkan, memendekkan, atau melebarkan lidah. Sedangkan otot ekstrinsik berperan mengatur pergerakan lidah dalam rongga mulut. Reseptor dari indera gustatorius adalah sel-sel rambut mikroskopis yang terletak di ujung lidah, pangkal lidah, dan langit-langit. Sel-sel rambut itu dihubungkan ke saraf dan bereaksi terhadap zat-zat kimia yang terdapat dalam cairan makanan yang menyentuh lidah. Sedangkan stimulus untuk indera pengecapan adalah substansi yang larut dalam saliva. Substansi ini akan ditangkap oleh reseptor yang ada di lidah berupa bintik pengecap atau taste bud. Ini adalah contoh gambar persarafan pada lidah. 4. Kelainan fungsi indera pengecap. Salah satu dari kelainan fungsi indera pengecap adalah hipogeusia, yaitu penurunan sensasi pengecapan. Hipogeusia dapat mengenai semua jenis rasa atau hanya rasa-rasa tertentu. Kelainan ini mengidentifikasikan adanya kerusakan pada salah satu saraf kranialis yang mempersarafi lidah. Gangguan ini dapat terjadi akibat pemberian obat-obatan tertentu atau disfungsi hati. C. Ini adalah kesimpulan. Penciuman merupakan salah satu indera yang paling primitif. Walaupun penciuman indera paling primitif, terlalu penting untuk spesies manusia. Penciuman sangat penting bagi kelangsungan hidup binatang. Lidah berfungsi sebagai indera pengecap untuk menerima rangsangan dari benda-benda yang masuk ke dalam mulut. Lidah dapat merasa sebagai berbagai jenis dan macam rasa seperti rasa manis, pahit, asam, dan asin. Indera pengecap sangat berhubungan erat dengan indera penciuman. Jika indera penciuman mengalami gangguan, misalnya karena menderita influenza,
maka indera pengenca pun akan mengalami gangguan. Dengan kata lain, kualitas rasa sangat dipengaruhi oleh kualitas bau. Ya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.